Salam cerdas dan bijak. Salve, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Belakangan ini banyak orang yang menyerang iman kekatolikan kita, yaitu karena di dalam gereja Katolik banyak lambang atau simbol, yaitu berupa patung. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa di berbagai tempat pun, di semua tempat, di seluruh dunia, simbol atau patung banyak bertebaran. Gereja Katolik membuat patung di gereja bukan untuk menghormati atau menyembah patung tersebut, tetapi itu hanyalah sarana yang membuat kita lebih afdol untuk memahami atau merenungkan apa yang berada di dalam patung tersebut atau di belakang patung tersebut. Contoh, kalau kita melihat patung Maria, kita akan lebih fokus bahwa Maria Bunda Allah adalah Bunda kita. Kita bukan memuji patungnya atau menghormati patungnya, tetapi kita menghormati sosok yang berada di balik patung tersebut. Begitu juga sebaliknya. Tetapi perlu saudara-saudari ketahui, contohnya di Indonesia, ada patung di Lubang Baya, ada patung atlet di Jakarta atau di tempat-tempat lain. Orang mengadakan upacara di situ atau membungkuk. Apakah mereka menjadi menyembah patung? Itu hanyalah suatu penghormatan melalui sarana lambang tersebut atau simbol tersebut. Contoh, dalam upacara bendera, komandan upacara menghormat kepada inspektur upacara atau pembina. Apakah dia menghormat dan atau membungkuk kepada pembina upacara tersebut? Merupakan menyembah dalam arti seperti berhala, atau kita menghormat bendera? Apakah kita memberhalakan bendera itu? Satu lagi, banyak cara lagi atau contohnya kita menyimpan foto yang kita kasihi, contoh kakek nenek orang tua yang telah tiada. Kalau kita merasa rindu kepada foto tersebut, kepada orang tersebut, kita akan mencium foto tersebut. Apakah kita memberhalakan foto itu? Jadi saudara-saudara yang terkasih, jangan langsung ragu kalau kita umat Katolik diserang atau dikata-katain umat Katolik menyembah patung. Perlu saudara ketahui, di dalam Bilangan 21 ayat 4 sampai 9, waktu umat Israel bersungut-sungut, lalu Allah murka kepada mereka, mendatangkan ular tedung, sehingga mereka banyak yang mati di patung ular tedung. Tetapi orang-orang yang menyerang kita tidak sadar bagaimana cara Allah untuk melepaskan atau menyelamatkan umat Israel dari serangan ular tedung tersebut. Tuhan Allah menyuruh Musa untuk membuat patung ular dari tembaga dan menggantungkan, agar siapa yang memandang ular tersebut bila turun di patung ular tedung akan selamat. Begitu juga di dalam ruang Maha Kudus, di bait suci, Allah menyuruh membuat patung kerubim untuk menjaga tabut perjanjian Maha Kudus. Sebab tertulis juga di dalam Yohanes 3 ayat 13 sampai 17,
Seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, begitu juga lah anak manusia harus tinggikan. Jadi sekalipun kita membuat lambang-lambang patung dalam gereja atau di luar gereja kita, itu bukanlah membuat berhala atau menyembah patung tersebut, tapi untuk lebih memurahkan atau memudahkan kita dalam menghayati sosok yang mau kita puji dan sembah. Saudara-saudara yang terkasih, para bapak-bapak gereja, dari gereja perdana sampai sekarang, yaitu sampai ke magisterium sekarang, tidaklah mungkin salah atau menjadi sesat membuat patung-patung di gereja kita. Karena perlu kita ketahui, di dalam Kota Vatikan patung Petrus pun ada di situ. Jadi kita harus menyadari bahwa kita beribadah atau beriman sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah Tritunggal Maha Kudus. Selamat, salam cerdas dan bijak.